Cara pemangkasan dan pemupukan pada tanaman bunga krokot agar subur dan rajin berbunga. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dua tanaman hias punya saya, yaitu dari jenis tanaman hias krokot tentunya. Nah, ini dia penampakannya ya, berwarna merah, pink, dan juga ada yang berwarna putih bunganya. Nah, ini baru 3 hari saya tanam ya, saya pindah tanam di rumah. Bunga krokot ini sebenarnya ada yang bilang namanya bunga pukul 9 dan juga disebut juga portulaka. Nah, untuk perawatan itu sebenarnya sangat mudah untuk tanaman jenis tanaman hias portulaka ini ya, atau krokot ini. Karena untuk tanaman ini yang penting disiram dan kita kasih mati langsung, maka tanaman ini akan terus berbunga. Tapi masalahnya, gimana caranya agar tanamannya itu berbunga lebat ya, jadi menutupi semua area pot di atasnya. Kebetulan di video kali ini saya akan memberikan solusi dari teknik pemangkasan juga pemupukannya untuk tanaman krokot atau portulaka ini agar rimbun dan bunganya lebat. Makanya jangan kemana, tonton terus video ini sampai selesai guys, oke? Nah, tanaman bunga krokot ini itu tipsnya pada saat pembelian di toko tanamannya itu teman-teman harus membeli pada saat kondisi generatif atau sedang mekar-mekarnya. Jadi gampangnya teman-teman kalau membeli tanaman bunga krokot ini carilah tanaman yang masih kondisinya lagi berbunga guys, jangan sedang tidak berbunga. Karena kenapa? Karena tanaman bunga krokot ini itu pada saat musim generatif ya, fase generatif itu dia akan berbunga banyak sekali. Dan nanti pada saat usia tua setelah fase generatif lama-kelamaan akan sulit akan berproduksi untuk bunganya guys. Jadi bunganya lama-lama akan jumlahnya sedikit dan tidak akan berbunga. Itu setelah sampai rumah kita harus melakukan pemangkasan guys. Kenapa? Karena begini, untuk tanaman krokot ini itu untuk satu tangkai atau satu batang tanaman itu adalah satu bunga guys. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini dalam satu tangkai seperti ini itu bunganya cuma satu guys. Nah, ini ya. Jadi tidak seperti tanaman-tanaman mawar yang lainnya dalam satu batang itu bisa beberapa bunga, tapi untuk krokot ini satu batang seperti ini satu bunga guys. So maka solusinya adalah gimana cara mengeluarkan batang tanaman pada krokot ini sebanyak-banyaknya guys. Nanti kalau batang tanaman semakin banyak tumbuh, maka bunganya akan semakin banyak pula. Nah, caranya untuk mendapatkan tangkai bunga atau tangkai batang-batang tanaman semakin banyak dengan cara dipangkas guys. Jadi sampai di rumah kita harus pangkas ujung-ujungnya, walaupun masih berbunga, mau nggak mau kita harus pangkas ya. Karena kita nanti seminggu 2 minggu depan akan menikmati hasilnya yang lebih daripada ini guys. Jadi kita pangkas ujung-ujungnya seperti ini sampai digundulin ya setengahnya. Nanti setelah itu baru kita beri pupuk ya. Pupuknya apa nanti tonton video ini sampai selesai. Nah, yuk langsung aja kita pangkas guys. Kita pangkas ya. Tidak usah malu-malu guys, tidak usah takut-takut. Karena kita mengharapkan dari tanaman yang banyak bunganya guys. Nah, ini ya. Nah, itu dia. Yuk kita persingkat aja ya. Nah, tara, ini dia guys. Tanamannya sudah gundul ya. Semuanya sudah saya pangkas-pangkasin. Lihat, tidak ada satupun sisa bunga-bunga yang ada. Tidak apa ya. Tapi kita yang penting hasilnya nanti seminggu atau 2 minggu depan hasilnya akan luar biasa guys. Satu pot ini isinya bunga semua guys. Nah, itulah teknik pemangkasan ya. Baru beli langsung pangkasin aja. Sisa-sisa yang dipangkas seperti ini sebenarnya kalau kita mau kita bisa melakukan stek ya. Stek di pot yang baru dengan cara cukup ditancapkan seperti ini aja. Tancap-tancapin, kemudian dibasmi media tanamnya. Kemudian kita taruh di tempat yang teduh dulu sekitar 1 minggu atau 2 minggu depan akan menjadi tanaman baru guys yang mempunyai akar baru di ujung bagian yang kita pangkas ya. Nah, itulah cara metode stek. Tapi kalau tidak mau ya tidak masalah ya. Nah, untuk pupuk pada tanaman krokot ini saya akan melakukan 2 metode ya, yaitu ada pupuk yang disiram di bagian media tanam dan juga ada yang saya semprotkan di bagian daun-daunnya. Itu beda lagi pupuknya. Jadi ada 2 jenis pupuk yang nanti saya akan berikan. Nah, kita awali dengan bagian pupuk yang disiram dulu ya. Ini saya sudah siapkan air sebanyak 2 liter air bersih. Kemudian saya akan berikan pupuknya yaitu untuk khusus pupuk pembungaan, yaitu ini dia tara. Ini adalah pupuk MKP ya, mereknya HX ya. Teman-teman bisa memilih MKP merek yang lain, misalnya Pak Tani, Yaramila dan lain sebagainya ya. Yang penting judulnya MKP. Karena kenapa? MKP ini di video-video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu untuk fase generatif atau pembungaan kita sangat butuh yang namanya unsur P dan K. Kebetulan ini P205 ini adalah untuk fosfat ya, 50% angkanya, dan untuk K 30%, yaitu untuk kalium ya 30%. Ini semuanya adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman yang sedang berbunga.
Jadi kalau teman-teman punya selain tanaman krokot atau tanaman yang lainnya sedang berbunga, bisa diberikan pupuk ini juga ya. Misalkan mawar yang sedang berbunga atau tanaman-tanaman yang lainnya seperti petunia dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan teknik pemupukan yaitu dengan pupuk MKP ini. Nah, yuk langsung aja. Nah, untuk air 2 liter pupuk MKP-nya, kalau kita tidak mau dicampur dengan pupuk yang lainnya, kita bisa memberikannya yaitu sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini ya. Jadi 1 liter itu 1 sendok makan atau sekitar 10 gram ya. Kalau 2 liter berarti ya kita berikannya 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Oke. Oke, itu dia. Dan kita aduk. Pupuk MKP ini sangat mudah larut ya, karena bentuknya seperti gula, jadi sangat mudah larut dengan air. Kita aduk-aduk selama 2 menit 3 menit juga sudah larut ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pupuk organik. Oke, seperti biasa saya memberikan pupuk organik buatan saya ini yaitu mengandung ekstrak daun kelor. Sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun sehingga muncul daun-daun barunya itu sangatlah cepat guys, karena adanya pupuk organik ekstrak daun kelor ini. Nah, ini dia. Sedikit aja kita berikan. Nah, yang mau pesan silakan ya, bisa aja pesan di WA 0816 87471 atau di kolom deskripsi untuk pembelian untuk pemesanan pupuk organik. Kita aduk lagi sebentar. Nah, kalau sudah larut semuanya ya, untuk pupuknya kita bisa berikan ke bagian perakaran seperti ini. Nah, ini dia. Oke guys, kita siram ya sampai merata di seluruh bagian perakarannya. Ini juga untuk tanaman satu lagi, kita bisa memberikan pupuk MKP ini yaitu seminggu sekali ya. Nah, ini oke. Kalau masih sisa seperti ini, kita bisa berikan ke tanaman berbunga yang lainnya ya, kalau teman-teman punya tanaman berbunga. Nah, jangan kemana dulu, saya akan berikan untuk pupuk semprotnya agar hasilnya maksimal guys. Pokoknya seminggu langsung keluar bunga baru, 2 minggu akan berbuah dengan lebat. Jangan kemana-mana, tonton untuk pupuk yang kedua, yaitu untuk pupuk semprotnya apa, ini dia. Nah, untuk mempersiapkan pupuk yang kedua yaitu pupuk semprot, saya mempersiapkan dulu air sebanyak 1 liter di alat penyemprot seperti ini ya. Ini air sebanyak 1 liter. Kemudian saya akan berikan pupuk semprotnya apa, yaitu ini dia. Tara, ini adalah pupuk gandasil B ya, yang berwarna merah. Ingat yang B yang berwarna merah, jangan hijau. Kalau hijau itu untuk tanaman hias daun, kalau yang B ini untuk tanaman hias berbunga ataupun tanaman berbuah ya. Karena mengandung nutrisi dari P dan K yang sangat tinggi guys. Ini isinya saya sudah pisahkan ya di botol seperti ini agar tidak gampang menggumpal. Nah, untuk air 1 liter ini untuk pupuk gandasil B nya adalah setengah sendok makan. Nah, yuk langsung aja. Oke guys, ini setengah sendok makan ya. Kita masukkan ke dalam alat penyemprot seperti ini. Nah, itu dia. Kemudian kita aduk ya untuk pupuk gandasil B nya agar larut di dalam airnya. Nah, sambil kita aduk, saya akan jelaskan dulu yaitu kendala pada tanaman bunga krokot ini yaitu biasanya pada serangan kutu putih, yaitu yang suka menempel di batang-batang ini ya. Dan itu sangat mengaruhi pada kesuburannya. Kalau semakin banyak kutu, biasanya tanamannya akan susah berbunga. Kebetulan tanaman punya saya ini sudah mulai dihinggapi oleh kutu-kutu putih ya. Sebagian tadi saya cek ada. Makanya untuk penyemprotan kali ini saya akan semburkan dengan insektisida. Tapi kalau teman-teman di rumah punya tanaman krokotnya tidak ada ulat putihnya, ya di skip aja ya untuk insektisidanya. Cukup dicampur dengan gandasil B aja. Kalau ada serangan kutu putih, nah berikut ini saya akan berikan solusinya yaitu dengan cara dicampur dengan insektisida. Nah, ini dia ya insektisidanya. Saya menggunakan merek Suracron. Untuk air 1 liter ini bisa diberikan sekitar 1/3 sendok makan ya. Nah, yuk langsung aja kita campurkan ke larutan gandasil B nya. Oke guys, pelan-pelan ya. Nah, itu dia. Kita aduk lagi agar tercampur merata untuk insektisidanya dan juga untuk gandasil B nya. Kalau teman-teman punya sabun sunlight ya di rumah, kita bisa mencampurkannya lagi ke dalam larutan ini agar nanti pada disemprot itu akan lama perekatnya atau direkatnya. Tapi kalau saya punya ini ya stick pole, jadi ini adalah alat perekat khusus untuk insektisida. Jadi apabila kita semprot di bagian batang tanaman atau daun-daun tanaman, itu tidak akan cepat hilang karena adanya perekat stick pole ini. Jadi nanti untuk insektisidanya itu akan awet di batang tanamannya walaupun mungkin terkena siraman air hujan ya. Kita berikan 1 sendok makan, nah seperti ini.
Bentuknya lengket seperti lem ya, tapi ini adalah didesain khusus untuk insektisida, jadi aman untuk tanaman. Oke guys, ini saya sudah masukkan ya ke dalam air sprayer, kemudian saya tutup atasnya. Nah, saatnya kita lakukan penyemprotan ya, seperti ini. Nah, itu dia. Kita semprot sampai merata dan basah semua untuk bagian daun-daunnya dan batang-batang tanamannya. Saya jamin nanti akan keluar bunga-bunga baru secara serempak dan banyak sekali. Sekaligus ini kutu-kutunya pasti akan mati karena ada insektisidanya. Untuk ganda silbenya pasti akan memicu untuk munculnya daun-daun baru yang sangat cepat dan rimbun sekali. Nah, oke ya, kalau sudah basah semua berarti sudah selesai. Sisanya kita bisa semprotkan ke tanaman yang lain yang sedang berbunga ataupun tanaman sedang muncul fase-fase menuju pembuahan pada tanaman berbuah. Oke ya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan chat aja di kolom komentar dan saya akan coba menjawab. Kita tunggu hasilnya ya, sekitar seminggu atau 2 minggu depan. Saya jamin akan banyak sekali buah-buahnya secara merata dan menutupi seluruh area pot ini. Oke, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.